Selamat pagi anak-anak IPAD. Salam sehat. Hari ini kita bertemu lagi. Nah, di hari Jumat 28 Agustus 2020 ini ada dua materi yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah materi IPS yang submaterinya sudah Bu Novi tayangkan, yaitu makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang kedua nanti adalah materi PJOK yang akan Bu Novi sampaikan secara terpisah. Nah, materi ini merupakan materi pertama di tema kedua ini. Maka, silahkan kalian pelajari dan kalian simak baik-baik, karena di tema kedua ini kita akan membicarakan semua hal berkaitan dengan proses proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, mulai dari memperjuangkan proses pelaksanaan proklamasi hingga ke bagaimana caranya kita mempertahankan agar proklamasi kemerdekaan itu tetap ada dan tetap bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia. Nah, apa saja atau bagaimana saja proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia? Agar kita bisa tahu, mari kita simak bersama-sama. Ingat, anak-anak, kalian sudah kelas 6. Maka, kalian harus lebih rajin, lebih tekun, meskipun Bu Novi yakin ada beberapa dari kalian atau justru sebagian besar dari kalian sudah mulai merasa bosan belajar dari rumah. Tapi selalu diingat bahwa yang kalian lakukan saat ini itu bukan semata-mata untuk kesenangan saat ini saja, tapi ada yang kamu perjuangkan. Paling dekat yang kamu perjuangkan adalah kelulusan. Siapa yang mau lulus harus disiapkan mulai dari sekarang. Oke anak-anak, silahkan disimak video proses bagaimana proklamasi kemerdekaan itu disiapkan hingga akhirnya disiarkan atau dibacakan di negara Indonesia dan akhirnya terdengar ke negara lain. Disimak baik-baik ya anak-anak. Kita mulai. Akhir tahun 1943, Indonesia kala itu diduduki oleh bangsa Jepang. Nah, kala itu Jepang sedang berperang. Salah satu lawannya adalah sekutu, di mana salah satu negara dalam sekutu adalah Amerika Serikat. 6 Agustus 1945, salah satu kota di Jepang, yaitu Hiroshima, berhasil dibom oleh Amerika Serikat. Disusul pada tanggal 9 Agustus 1945, ganti kota Nagasaki di Jepang juga yang dibom oleh Amerika. Berhasilnya kedua kota tersebut dibom membuat kehidupan negara Jepang itu kacau. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Kekalahan Jepang terhadap sekutu itu membuat Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Karena Jepang kala itu memang porak-poranda. Dua kotanya yang maju berhasil dibom, diluluh lantakkan oleh Amerika. Kekalahan Jepang ini terdengar oleh para pemuda Indonesia. Dan oleh para pemuda Indonesia dimanfaatkan untuk mendesak
para tokoh segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya kekalahan Jepang itu sudah dirahasiakan, tetapi ternyata ada golongan pemuda yang mendengar. Kaum muda yang mendengar adalah Sultan Syahrir. Beliau mendengar berita tersebut melalui berita siaran radio BBC. Nah, di gambar itu tampak pertemuan antara golongan pemuda dan tua, di mana mereka sedang membicarakan tentang proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pemuda menemui Bung Karno dan Bung Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta atau di kediaman Soekarno. Mereka mendesak agar mereka segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada saat pertemuan itu terjadi perdebatan antara golongan muda dan tua. Golongan muda mengatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus segera dilakukan. Sedangkan golongan tua berpendapat bahwa Indonesia akan mendapat kemerdekaan tanpa pertumpahan darah jika bekerja sama dengan Jepang. 15 Agustus 1945, pukul 8 malam, mereka kembali mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur. Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Fatmawati serta Guntur, anak dari Soekarno yang masih bayi, dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar mereka sebagai pemimpin tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada saat di Rengas Dengklok, kedua pemimpin tersebut ditekan oleh golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Malam harinya, Soekarno dan Hatta dijemput oleh Ahmad Subarjo dan kembali ke Jakarta. Di Jakarta, mereka menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Mereka merumuskan teks proklamasi. Teks proklamasi disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Teks tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Agustus 1945, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilakukan mulai pukul 10 pagi. Setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan dengan pengibaran sang merah putih yang dilakukan oleh S. Suhud dan Latif Indraningrat. Bendera tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebar ke berbagai daerah dan ke berbagai negara melalui beberapa cara. Yang pertama melalui radio, surat kabar, pamflet, coretan-coretan,
poster, dan yang terakhir adalah Nah, dari video tadi, dari penjelasan tadi, ada beberapa arti atau setelah proses perjuangan kemerdekaan Indonesia itu mengandung beberapa makna dari proklamasi kemerdekaan tersebut. Nah, apa saja maknanya? Mari kita simak berikutnya. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi dari peristiwa proklamasi tadi, ada beberapa hal yang bisa dipetik. Yang pertama adalah proklamasi kemerdekaan itu menjadi puncak perjuangan Indonesia setelah selama bertahun-tahun bahkan sampai ratusan tahun dijajah oleh negara lain. Yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia secara resmi mengumumkan kepada dunia luar. Dunia luar itu artinya adalah negara-negara lain, bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan dunia luar itu diberikan secara atau dilakukan dengan dua cara, yaitu pengakuan de facto, yaitu pengakuan Indonesia yang setelah secara resmi, secara nyata menyatakan diri sebagai negara merdeka. Pengakuan yang kedua yaitu pengakuan de jure, yang artinya pengakuan secara hukum tentang status kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, makna yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Sebelum merdeka, Indonesia sebagai negara terjajah berstatus sebagai negara jajahan negara lain. Hal ini membuat bangsa Indonesia dianggap lebih rendah dari negara lain. Hak yang dimiliki oleh negara Indonesia tidak seperti negara-negara lain yang merdeka. Tapi setelah adanya proses proklamasi kemerdekaan, negara Indonesia bebas dan mempunyai martabat sama dengan bangsa-bangsa lain. Bebas dalam hal ini bebas mengembangkan, membuat negara ini menjadi lebih baik di masa depannya. Makna yang keempat yaitu tonggak perjuangan sebagai negara baru. Menjadi negara merdeka tidak membuat perjuangan bangsa ini berhenti, tetapi justru menjadi titik awal negara atau bangsa Indonesia untuk berjuang kembali, menyusun, melaksanakan, dan mengembangkan negara Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera. Yang terakhir adalah tonggak sejarah bangsa. Proklamasi ibarat tiang utama perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga martabatnya. Proklamasi juga menjadi akhir dari penderitaan rakyat setelah bertahun-tahun dijajah negara lain. Nah, sekarang kita akan melihat makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kalau tadi adalah makna proklamasi kemerdekaan. Kalau sekarang
adalah makna proklamasi bagi bangsa atau masyarakat Indonesia sendiri. Jadi bagi orang-orang yang tinggal di Indonesia. Pertama adalah awal perjuangan baru. Dengan adanya proklamasi, tantangan dan perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti namun justru menjadi lebih besar. Perjuangan tersebut tentu punya tujuan, yaitu agar bangsa ini dapat terbangun dengan baik dan lancar sehingga semua rakyat sejahtera dan makmur. Yang kedua, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia merupakan bentuk kedaulatan Indonesia. Negara yang berdaulat itu adalah negara yang bebas mengatur kehidupannya. Maka dengan adanya proklamasi, Indonesia menjadi negara sendiri yang memiliki pemerintahan, hukum, dan tidak terkait dengan negara lain. Proklamasi sebagai dasar bagi bangsa Indonesia untuk mempunyai hak menentukan nasib negaranya dalam berbagai aspek kehidupan. Aspek kehidupan yang dimaksud mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, keamanan. Makna yang ketiga adalah alat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Tentu dengan adanya proklamasi tidak hanya sekedar merdeka saja yang diinginkan. Namun ada tujuan yang lain, yaitu membuat bangsa ini menjadi senantiasa bersatu, makmur, dan sejahtera. Itu tadi makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, Bu Novi akan memberi contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah tidak bertengkar dengan sesama. Sesama yang dimaksud di sini menyesuaikan dengan lingkungannya. Kalau kamu berada di rumah, berarti tidak bertengkar dengan anggota keluarga yang lain. Bisa jadi orang tua, bisa jadi saudara. Kalau kalian berada di lingkungan sekolah, berarti tidak bertengkar dengan teman-temanmu. Termasuk tidak mengikuti atau tidak melakukan tawuran. Contoh yang kedua adalah mengikuti pemilu. Pemilu itu singkatan dari pemilihan umum. Contoh yang ketiga yaitu membantu orang lain yang membutuhkan. Orang lain di sini yang dimaksud bisa teman, orang tua, atau kakak adik. Yang keempat, menjalankan kewajiban sebaik mungkin. Kewajiban yang dimaksud itu adalah kewajiban baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Termasuk salah satunya adalah belajar. Mengapa? Karena belajar itu merupakan kewajibanmu sebagai seorang pelajar. Yang kelima adalah menghormati orang lain. Orang lain yang dimaksud adalah semua orang di luar diri kita. Mulai dari yang paling dekat yaitu orang tua. Menghormati artinya ramah, berkata-kata yang sopan, tidak mudah marah, mendengarkan jika diberi nasihat,
dan lain sebagainya. Yang terakhir, contoh penerapannya adalah bekerja sama dengan orang lain. Bekerja sama dengan orang lain mulai dari lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Itu tadi penjelasan dari Bu Novi. Tugas kalian untuk IPS adalah dari beberapa contoh penerapan makna proklamasi tadi, masih banyak contoh yang lain yang bisa kalian cari di sumber yang lain atau dari buku yang lain. Nah, tugasnya adalah tuliskan semua kegiatan atau sikap yang kamu lakukan selama 3 hari ke depan. Mulai dari hari ini Jumat, besok Sabtu dan Minggu, yang menunjukkan penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang dituliskan adalah kegiatan atau sikap yang menunjukkan atau menerapkan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang tidak menunjukkan penerapan makna proklamasi kemerdekaan, tidak perlu ditulis. Ingat, bukan jadwal kegiatan harian yang Bu Novi minta, tapi daftar kegiatan selama 3 hari yang kalian lakukan yang menunjukkan penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tulis yang kalian lakukan saja, bukan idealismenya, bukan seharusnya, tapi yang kalian lakukan di hari Jumat ini, Sabtu besok, dan Minggu besok lusa. Tugas kalian tulis di buku tulis tematik. Kalian kumpulkan dalam bentuk foto kepada Bu Novi hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020. Demikian penjelasan dan tugas kalian hari ini. Selamat mengerjakan, selamat belajar, dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi anak-anak.